lihat saja, jenggot saja dipotong. Lik Malik malah ngebahas-bahas jenggot yang hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ustadz Sani dan Ustadz Afandi sedang membahas masalah imsak. Kenapa malah lari ke jenggot? Emangnya jenggot kamu lebat? Jenggot yang cuman beberapa lembar aja udah terkesan sombong dengan amalan sunnahnya. Kemudian apalagi mewajibkan sarungan, mewajibkan yasinan, tahlilan, kemudian salawatan yang menyimpang. Tidak ada sunnah di dalam diri mereka. Tidak ada pengagungan sunnah di dalam diri mereka. Fitnah lagi, Lik Malik. Memang gak habis-habisnya sekte Wahabi ini memfitnah ajaran NU. Dalam kitab dan ajaran NU mana yang mengatakan mewajibkan tahlilan, yasinan, dan juga sarungan? Kali ini, kamu harus mempertanggungjawabkan omonganmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya mengagumkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Amalan yang mana yang tidak ada tuntunannya, itu kan hanya tuduhan kamu saja. Terbukti ketika diajak debat, malah kabur. Sehingga memang dunia mereka ini memang sudah dunianya mereka ini. Ya, artinya mereka berada di lingkup dalam sebuah lingkungan NU. Amalan NU yang selama ini mereka lakukan, yang selama ini mereka amalkan dari turun-temurun. Mulai jelas siapa yang mereka musuhi. Mereka memusuhi NU dengan menyebut NU agar tidak secara vulgar diketahui. Dari sini, kami sebagai warga NU tentu akan sangat bersemangat untuk menghabiskan Wahabi di tanah air Indonesia ini. Karena doktrinnya sudah sangat meresahkan. Bagaimana tidak? Kowar-kowar di medsos. Tapi ketika diajak debat santri-santri NU malah kabur, banyak alasan. Perlu diketahui, amalan-amalan NU memang sudah turun-temurun, tapi diturunkan oleh para ulama yang jelas sanad keilmuannya. Tidak seperti Wahabi yang mentok di Ibnu Abdil Wahab An-Najdi, tidak sampai kepada Rasulullah, bahkan kepada ulama salaf pun tidak sampai. Jadi memang sangat susah orang yang sudah berada di habitat keburukan, kejelekan, amalan syirik, amalan bid'ah, maka pasti mereka akan membela amalan tersebut. Pasti mereka akan membela amalan tersebut. Kami warga NU pasti akan membela ajaran kami, tentu saja yang sesuai dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti diajarkan dari guru-guru kami sampai ke Salafun As-Soleh. Dan kami warga NU tentu siap untuk dipertanyakan tentang dalil amalan-amalan kami. Tidak akan kabur dan tidak akan banyak alasan seperti kalian. Masalahnya justru dari kelompok kalian yang ngeyel meski sudah dikasih dalilnya. Yang berbeda, Ustaz-Ustaz Sunnah yang selama ini mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW, maka pasti mereka akan membela tauhid dan sunnah Nabi SAW. Begitu pula dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ustadz Sunnah apa? Ustadz-ustadz yang hanya mengomentari atau membicarakan amalan orang lain di belakang. Namun, ketika dikonter balik, tidak mau mempertanggungjawabkan omongannya, lalu ngadu di medsos dan merasa dizolimi. Padahal kalianlah yang mulai. Piye Thomas? Dan lihat saja. Ya kadang Afandi dengan Uye ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui kadar apa yang sebenarnya harus didakwakan. Apa yang sebenarnya harus didakwakan. Ente memang kalau mengatakan di dalam ente ahli sunnah wal jamaah, maka seharusnya poin yang pertama ente dakwakan apa? Tauhid. Kalau kamu ngomong masalah dakwah tauhid, jangan ngajarin santri tentang dakwah tauhid, bro. Yang kami pelajari di pondok pertama kali, ya kitab Aqidatul Awam tentang tauhid, lalu kitab Tijanud Daruri juga tentang tauhid, kemudian Kifayatul Awam sampai kepada kitab Al-Ibanah karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang termasuk ulama salaf, terus Ummul Barohin dan lain sebagainya. Lalu kalian belajar kitab apa? Kalian hanya belajar kitab yang ditulis oleh ulama kholaf, ulama abad ke-15 Hijriah. Lalu mau ngajarin bagaimana kami belajar tauhid, tentu saja jauh kemana-mana. Dakwakan itu tauhid. Ingatkan kaumnya ente untuk jangan tawassul tabarruk di kuburan. Nah, inilah kesalahan kaum kalian. Suka menuduh, berprasangka buruk bahwa tawassul dan tabarruk itu adalah perbuatan syirik. Padahal sudah jelas, definisi syirik itu menyembah selain Allah. Apakah bertawassul dan bertabarruk itu menyembah kubur atau menyembah selain Allah? Hanya orang-orang yang sangat bodoh saja yang menyamakan antara tawassul dan tabarruk dengan menyembah kubur. Tapi kaum kalian tetap ngotot meski sudah dijelaskan, tetap saja menuduh orang menyembah kubur meski tuduhannya itu tidak ada bukti sama sekali. Kalau ada, ya buktikan. Ingatkan kaumnya ente untuk menegakkan sunnah dan tinggalkan amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ingatkan kaumnya ente untuk tidak joget-jogetan, dandut-dandutan.
na'udzubillah min dzalik, ya, di sebuah pesantren terjadi pelecehan seksual, terjadi pencabulan, ini terus-menerus ada. Nah, ini lagi tuduhan-tuduhan yang tidak konseptual dan tidak berdasar. Orang yang melakukan kemaksiatan itu di mana-mana ada, bukan hanya di pesantren, apalagi di luar pesantren. Dan harus ingat, kamu harus bisa bedakan antara ajaran sama oknum. Inilah kesalahan kelompok kalian, suka mencampur adukan antara kelakuan sama ajaran. Kalau kalian nggak percaya, cari di kitab-kitab rujukan Nahdlatul Ulama, keterangan atau ajaran yang melegalkan kemaksiatan. Pasti tidak akan kalian temukan, karena itu bukan ajaran. Itu hanyalah kelakuan oknum-oknum saja. Sedangkan sekte Wahabi adalah sebuah ajaran yang harus dibasmi dan dibumi hanguskan dari republik ini, sebab mengatasnamakan sunnah padahal isinya bid'ah, dan itu bisa dibuktikan dalam kitab-kitab ulama kalian sendiri. Bukan beliau berdakwah, ini sebenarnya tidak pantas untuk menanggapi si Uya ini, tidak pantas. Cukuplah ana dengan Salafil Ana itu membantah mereka. Oh, jadi ternyata kamu yang mau berdebat menghadapi Ustadz Sani dan Ustadz Afandi. Tapi, apakah kamu berani? Jangan sampai kamu terbirit-birit lari dari panggung debat karena kalah hujjah. Itu akan sangat memalukan sekte Wahabi dan sekaligus akan mempermalukan guru ente, Zainal Abidin. Kalau memang kamu yang mau berdebat dengan Ustadz Afandi, kebetulan Ustadz Afandi sudah siap berdebat dengan ente. Tapi awas, jangan banyak alasan lagi kalau kamu memang ingin membela junjunganmu itu. Saya langsung balas dan kasih pin orang ini. Silahkan hubungkan dengan dia. Saya tantang beliau tentang apa yang saya komentari. Bilang saya menyalahkannya. Kalau dia merasa benar, silahkan tentukan waktunya untuk debat dengan saya. Kita buktikan siapa yang salah. Pak Amarullah kalau Anda laki-laki, Bu Amarullah kalau Anda perempuan. Kalau Anda mengatakan bahwa saya harus debat dengan Malik Al-Asari ini, silahkan Anda hubungkan saya dengan beliau. Bilang kepada beliau bahwa saya menyalahkannya. Dia pertama kali lancang mulutnya mengatakan kiai-kiai mengajarkan kesyirikan di pondok pesantrennya terhadap para santri-santrinya.